Kemudian yang 6, sehat jasmani dan rohani, sudah barang tentu ya. Kemudian tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau jenis lainnya. Kemudian berkelakuan baik. Baik sobat semua ya. Persyaratan umum 6, kemudian 7 dan 8 ini mungkin saat ini teman-teman secara fisik saja, physically gitu, tidak diminta data dukung atau tidak diminta surat keterangan. Memang teman-teman dibenarkan situ sehat jasmani dan rohani, kemudian teman-teman tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika, teman-teman tidak teman-teman berkelakuan baik. Tapi nanti ketika teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Deddy Sitisna. Semoga kabar sobat semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa wedang kopi. Baik sobat semua, di konten kami kemarin sudah coba kami sampaikan ya tentang sekilas pengumuman yang sudah terbitkan KKP tentunya, dan dalam kesempatan video kali ini kami akan coba melanjutkan yang tentunya juga bersumber dari pengumuman yang sudah diterbitkan oleh KKP melalui Biro Kepegawaiannya ya, seperti itu. Baik, yang pertama kita lihat dalam pengumuman tersebut ya. Setelah kemarin kita sudah sampai dengan ambang batas ya, kemudian total waktu pengerjaan soal-soal ya, maka saat ini di konten ini kita coba lihat lagi tentang masa hubungan perjanjian ya. Jadi sobat semua, di poin A ini tentang masa hubungan perjanjian, bisa kita baca sama-sama bahwa masa hubungan perjanjian kerja atau MHPK P3K ditetapkan dalam jangka waktu 5 tahun dengan mempertimbangkan pencapaian atau penilaian kinerja setiap tahun, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan dari PPK ya. Jadi sobat semua, sama dengan tahun sebelumnya, tahun 2021, angkatan kami juga masa kontrak atau jangka waktunya itu adalah 5 tahun ya, seperti itu. Dan tentunya kalau kita lihat di sini, ini adalah mempertimbangkan pencapaian penilaian kinerja setiap tahun, dan nantinya setiap tahun teman-teman juga akan dievaluasi melalui kinerja begitu ya. Tentunya masing-masing instansi, misalnya kalau penyuluh perikanan itu di bawah BRSDM KP, kemudian eselon 2-nya adalah Puslatlo KP ya. Nah, bagaimana kemudian pencapaian penilaian kinerja setiap tahun itu akan dievaluasi melalui kinerja ya, entah SKP dan kemudian data dukung IKU yang dikerjain oleh teman-teman di tingkat lapangan begitu ya. Kemudian yang B-nya dapat diperpanjang MPK ya, P3K atau masa perjanjian dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, informasi terakhir yang kami dapatkan melalui Zoom meeting, kemudian tentunya beserta rekan-rekan P3K di angkatan pertama, sampai dengan informasi terakhir nanti kami juga belum dapat informasi bahwasanya nanti apakah secara otomatis kami berpanjang ataukah kemudian nanti akan ada evaluasi kembali atau melalui tes kembali, kita belum tahu. Tapi intinya adalah yang bisa saya sampaikan di sini, saat ini teman-teman tetap harus berikhtiar, berdoa supaya bagaimana kemudian bisa dulu bergabung menjadi ASN atau P3K di KKP. Ini kan nanti kalau sudah tergabung, ini urusan KKP secara langsung yang akan mempertimbangkan hal-hal bagaimana kemudian akan perpanjang prosesnya seperti itu ya. Kemudian yang C, jangka waktu MPHK sebagaimana dimaksud dalam huruf A dapat lebih singkat dengan memperhatikan selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau yang di poin C ini yang bisa kami petik ya, ketika sobat semua saat ini mendaftar pada usia mungkin 2 atau 3 tahun mendekati pensiun, maka di SK itu sudah barang tentu tidak akan 5 tahun di SK kontraknya itu. Kecuali mungkin saat ini usia 30, 35, 28, itu tentunya di dalam SK akan dibuat oleh Biro Kepegawaian masa kontrak kerjanya 5 tahun. Tapi kalau sudah tinggal 1 tahun mendekati atau menjelang pensiun, ya tentunya tidak akan 5 tahun dibuatnya di dalam surat keterangan yang nanti mungkin diterbitkan oleh Biro Kepegawaian, seperti itu. Itu yang bisa kami kutip di poin C tentang masa hubungan perjanjian. Sampai di sini ya, mungkin nanti kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kita bisa sharing boleh di kolom komentar. Kemudian mungkin sebagian besar teman-teman sobat sudah mengetahui kontak person kami, silahkan kita bisa sharing sama-sama ya sobat semua. Dan sekali lagi saya berdoa yang terbaik tulus untuk teman-teman siapapun itu saat ini akan mengikuti seleksi P3K, semoga diberikan kemudahan kelancaran hingga nanti pada saat proses pembekasan P3K dan bahkan penentuan NI P3K-nya, amin.
Kita lanjut sobat semua kepada persyaratan pelamar ya. Ini ada dua yang bisa saya lihat dan teman-teman juga bisa lihat, dan sama halnya dengan persyaratan di tahun lalu ya, terbagi menjadi dua tentang persyaratan pelamar itu menjadi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Kita lihat ke persyaratan umumnya. 1. Pada saat melamar, usia paling rendah itu 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar ya. Jadi sudah jelas ya di poin satunya ya. Jadi paling rendah saja 20 tahun usia pada saat kita akan melamar mengikuti seleksi P3K di KKP untuk tahun 2022 ini. Kemudian yang kedua, tidak pernah dipidana penjarakan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan 2 tahun atau lebih ya. Ini juga persyaratan yang umum yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai swasta ya. Ini persyaratan umum yang ketiga. Mungkin persyaratan ini hampir sama dengan persyaratan umum lainnya ya di instansi atau kementerian lembaga terkait ya. Kemudian yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis ya. Itu persyaratan umum yang keempat sobat semua. Yang kelima, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan ya. Oke, kalau boleh kami sharing tentang poin 5 ini, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi begini sobat, kalau boleh ya, dari saat ini sobat-sobat tuh jangan kemudian salah memilih. Misalnya seperti ini, yang ditekankan di nomor 5 ini, misalnya sobat saat ini memang berlatar belakang misalnya atau background pendidikan perikanan, tapi sobat milih formasinya ke di luar perikanan, kan nanti itu jelas tuh di lampiran teman-teman sobat semua sudah bisa baca. Kalau di situ kualifikasi pendidikannya tidak ada teman-teman tapi mendaftar ya, otomatis itu sudah cikal bakalnya pasti teman-teman akan gugur di administrasi. Nah ini juga menjadi catatan penting, jangan sampai kemudian kita salah memilih. Kita sudah ya, kita memiliki kualifikasi pendidikan A, kita milih formasi B, kecuali memang di kualifikasi pendidikan tersebut sudah dicantumkan tuh background pendidikan teman-teman seperti itu. Ini juga menjadi catatan penting yang perlu teman-teman sobat semua cermati begitu ya. Kemudian yang 6, sehat jasmani dan rohani sudah barang tentu ya. Kemudian tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau jenis lainnya. Kemudian berkelakuan baik sobat semua ya. Persyaratan umum 6, kemudian 7 dan 8 ini mungkin saat ini teman-teman secara fisik saja, physically gitu, tidak diminta data dukung atau tidak diminta surat keterangan yang memang teman-teman dibenarkan di situ sehat jasmani dan rohani. Kemudian teman-teman tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika, teman-teman berkelakuan baik. Tapi nanti ketika teman-teman alhamdulillah syukur semisal lulus menjadi P3K dan saat akan membuat daftar riwayat hidup untuk kemudian juga nanti teman-teman akan pengusulan NIP3K, maka teman-teman nanti akan diminta memberikan data dukung realnya berupa surat keterangan. Maka poin 6, 7, 8 di persyaratan pelamar ini ketika teman-teman lulus nanti akan diminta nih, misalnya sehat jasmani dan rohani. Teman-teman pada saat pengusulan NIP3K harus melampirkan surat aslinya, surat memang benar-benar itu diperiksa dari dokter, surat sehat jasmani dan sehat rohaninya begitu ya. Kemudian dari rumah sakit juga tentang bagaimana teman-teman tidak memiliki tergantung terhadap narkotika. Kemudian surat berkelakuan baik dari Polresnya itu akan diminta nanti bukti fisik atau surat keterangan yang ditandatangani dengan pejabat atau siapapun yang bertanda punya kapasitas bertanda di surat poin 6, 7, 8. Kalau sekarang kan kita ini sekedar fisiknya saja, kita sehat maka kita bisa ikut ujian, kita yakin kita memiliki tergantungan terhadap narkotika, kemudian berkelakuan baik. Nah itu jadi ya, untuk bagaimana kemudian nanti pada saat dinyatakan lulus baru teman-teman harus membuktikan poin 6, 7, 8 dengan surat yang memang diterbitkan oleh institusi atau instansi terkait yang tentunya ditandai oleh pejabat tertentu kan begitu.
Kemudian nomor 9 bersedia ditempatkan pada unit kerja Kementerian KKP, ini sudah pasti. Kemudian yang 10, peserta yang dinyatakan lulus tahap akhir dan sudah mendapatkan persetujuan nomor NIP 3K kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dilaporkan kepada Panselnas untuk diberikan sanksi tidak boleh melamar pada Periman ASN untuk 1 periode berikutnya. Nah, nomor 10 ini juga bukan hal ya sepele ya sahabat, perlu sahabat juga perhatikan secara memang perlu dengan pikiran jernih dan sehat ya. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian nanti teman-teman di saat proses pendaftaran, di saat proses teman-teman akan submit, ternyata teman-teman keliru mendaftar di lokasi misalnya. Oke lah kalau misalnya masih mendaftar, saya pikir nanti ablam saja gitu, is oke ya. Tapi ketika teman-teman sudah nanti proses pengusulan NIP 3K, teman-teman mengundurkan diri, bahkan teman-teman tidak bersedia ditempatkan gitu, udahlah gue mundurkan diri gitu ya, ini resikonya fatal gitu. Maka teman-teman tidak memiliki kesempatan dalam 1 periode berikutnya untuk mengikuti seleksi P3K. Jadi dari saat ini saya yakin selain mempersiapkan berkas, teman-teman sudah akan bulatkan hati pikiran, teman-teman mau tentunya akan memilih formasi sesuai dengan background pendidikan, kualifikasi pendidikan, kemudian akan memilih formasi atau lokasi di mana begitu. Toh juga kabar bahagianya ini kan di KKP ini di tahun 2022 ini tidak hanya berlatar pendidikan kelautan perikanan saja yang direkrut, yang diterima, juga di luar kelautan perikanan juga banyak kan yang diterima begitu. Dari jumlah formasi yang sobat semua sudah baca tentunya di dalam pengumuman gitu. Jadi tidak semua kesempatan itu diberikan kepada siapapun itu yang background pendidikannya kelautan perikanan, tapi di luar kelautan perikanan pun memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk mengikuti seleksi serupa di KKP tahun 2022 ini. Jadi semoga kembali teman-teman, silahkan jangan sampai salah memilih, jangan sampai mengundurkan diri ketika sudah dinyatakan nanti pada saat akan persetujuan NIP 3K ini fatal ya. Ini nomor 10 kira-kira begitu sobat semua. Kita next ya, coba kita lanjut ke persyaratan khusus sobat semua. Nah, ini persyaratan khusus yang menjadi penting yang perlu teman-teman harus perhatikan secara seksama. Yang pertama adalah persyaratan khusus pelamar sebagai berikut. Nah, memiliki pengalaman bekerja di bidang paling yang sedikit 2 tahun pada saat melamar ya. Jadi teman-teman siapapun itu yang akan mendaftar P3K ini paling sedikit memiliki pengalaman bekerja selama 2 tahun. Kenapa? Ya memang sesuai dengan peraturan perundang-undangannya ya P3K ini tenaga profesional, paling tidak sudah bekerja gitu. Kecuali CPNS ya memang itu 0, tanpa bekerja pun misalnya fresh graduate bisa daftar pun bisa. Tapi kalau P3K minimal memang harus punya pengalaman bekerja dulu ya. Dari sini di KKP ini hanya diminta paling singkatnya 2 tahun. Kalau kami tahun lalu di 2021 itu paling singkat 3 tahun. Jadi memang ada perubahan ya. Termasuk dari saya sampaikan tadi itu dari yang mungkin di konten kami sebelumnya itu dari segi ambang batas saja sudah berbeda. Kalau tahun lalu kami 225, tahun sekarang untuk profesi kami itu 203 sudah menurun gitu kan. Kemudian ini pengalaman paling singkat tahun lalu kami itu 3 tahun, ini 2 tahun gitu. Jadi ada perubahan-perubahan yang memang terlihat sekali ya begitu. Dan mudah-mudahan teman-teman selalu berikan kemudahan. Nah, di poin 1 ini tadi paling singkatnya 2 tahun ini perlu dibuktikan. Yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dan ditandatangani oleh kan gitu ya. Yang pertama, A itu paling rendah pejabat pimpinan tinggi pertama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di instansi pemerintah, atau paling rendah direktur kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya non pemerintah atau yayasan. Nah, jadi teman-teman ya, kalau di poin A ini, jadi selain teman-teman memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun tadi, itu data dukungnya apa? Nanti teman-teman diminta pada saat akan mengupload berkas ya. Jadi kalau 2 tahun bekerja maka harus ada SK, minimal SK itu 2 tahun. Misalnya gini, kalau sekarang teman-teman bekerja di tahun 2022, kemudian kan ini pasti akan mulai diupload kan. Jadi minimal teman-teman punya SK bekerja dari pimpinan berupa SK itu 2021 2020 begitu kan. Ini kan 2022 kan proses berjalan begitu ya. Mungkin bisa dipakai juga gitu ya. Tapi kalau ada SK 2021 2020 ya itu sebaiknya digunakan begitu. Nah, selain SK itu teman-teman harus
dikuatkan juga di-upload lagi tuh pengalaman kami tahun lalu kan. Jadi tidak hanya SK saja yang di-upload, tidak hanya SK. Ini tolong dicermati. Jangan hanya SK saja, SK pengalaman kerja itu yang di-upload teman-teman, tanpa kita mengupload poin A, poin B ini. Misalnya kami ya waktu lalu ya poin A gitu ya, karena kita dari instansi pemerintah. Nah, karena pengalaman ada beberapa rekan-rekan kami yang mungkin gugur ya, karena mungkin lupa, tidak mengikuti instruksi pengumuman ya, hanya mengupload SK tanpa mengupload surat sakti, boleh dikata surat atau pengalaman tadi yang ditandatangani oleh pimpinan ini ya. Jadi jangan sampai terjadi. Jadi surat pengalaman dari tadi yang ditandatangani oleh pimpinan pejabat tinggi pertama ini itu juga harus diupload begitu. Nah, pejabat pimpinan tinggi pertama ini setara, kalau di kementerian itu setara dengan eselon 2. Boleh jadi itu dialah kepala kapus ya, begitu ya sahabat semua. Tapi kalau yang B ini kan bisa direktur, kepala divisi ya, tentunya teman-teman yang bekerja di non pemerintah atau yayasan gitu ya. Jadi di dalam poin 1AB ini, sekali lagi teman-teman sahabat semua, yang ingin saya sampaikan itu teman-teman harus segera membuat atau meminta kepada pimpinan atasan surat keterangan yang memang membuktikan teman-teman bekerja paling singkat 2 tahun. Artinya dia terpisah itu, SK dia 2 tahun plus tambah satu lagi surat dari pimpinan yang memang menyatakan teman-teman ini telah bekerja selama 2 tahun ya. Jadi boleh dikata ini nanti jadi satu kesatuan ya. Bahkan kalau tidak salah tahun lalu itu kami upload terpisah, SK kemudian berikutnya tergabung, tapi di depan itu SK 2 surat keterangan dulu, baru belakangnya SK selama 3 tahun kalau tahun lalu ya. Nah ini persyaratan khusus yang perlu dicermati, benar, harus benar-benar teman-teman jangan sampai keliru cuma sekedar upload. Nanti teman-teman upload surat dari pimpinannya tanpa mengupload SK ya, itu tahun lalu juga terjadi, dan itu menyebabkan keguguran teman-teman seperti itu. Kemudian pengalaman bekerja di bidangnya sebagaimana tercantum pada lampiran 1 ya, ini ada ya keterangan di lampiran 1 ya. Kemudian yang kedua, bagi pelamar pemula ini tingkat pendidikannya adalah SMA ya. Tadi SMA IPA ya, yang dimintakan di KKP itu sudah saya sampaikan di konten kami kemarin, dan teman-teman juga boleh baca ulang kan di pengumuman itu kan, kalau SMA itu hanya IPA saja gitu kan. Kemudian SPM ya, jadi IPA khususnya SMA IPA dan USPM. Nah, bagi pelamar pemula, pengawas perikanan untuk formasi perikanan ini dan terampilnya pengawas perikanan yang mengunggah sertifikat BST ya, kemudian atau Ankapin 2, Atkapin 2, ATT 4, ANT 4 wajib ya. Nah, ini juga penting teman-teman. Kemudian ini jadi teman-teman selain mengunggah sertifikat, artinya gini teman-teman, inilah ketetapan yang memang ditetapkan oleh BKN ya, untuk keahlian tertentu perlu menyampaikan surat sertifikasinya begitu. Nah, di poin 2 ini kan untuk pemula dan terampil untuk pengawas perikanan, artinya terampil ini kan berarti D3 ya, pendidikan D3, kemudian pemulanya ini tadi SMA ya, itu perlu melampirkan surat sertifikat dari BST, Atkapin 2 ya, dan sebagainya. Ini wajib nih, tidak memiliki riwayat penyakit jantung, operasi besar dan asma, serta tidak bertato dan bertindik atau memiliki bekas tindik yang berlubang kecil kecuali karena ketentuan adat dan nyatakan dalam surat pernyataan. Nah, ini juga berarti ada surat pernyataan ya. Jadi untuk pemula dan terampil formasi pengawas perikanan ini ada 2, selain sertifikat BST dan sebagainya tadi, perlu ada surat pernyataan yang memang sobat semua tidak memiliki riwayat dan sebagainya ya di poin A. Ini menjadi penting juga, ini harus teman-teman yang lakukan, teman-teman harus buat seperti itu. Kemudian kedua, menggugah surat keterangan kesehatan mata menerangkan tidak buta warna dari rumah sakit ya. Nah, tinggal kita lihat teman-teman nanti ya, ini apakah langsung diupload atau nanti pada saat teman-teman menyatakan lulus atau tidak ya. Kemudian yang 3, bagi pelamar asisten ahli dosen wajib memiliki. Nah, asisten ahli dosen ini sebagaimana kita sampaikan kemarin, itu tingkat pendidikannya S2 ya, untuk S2. Nah, memiliki IPK minimal 3,5 ya, ini wajib, persyaratan wajibnya. Jadi kalau kita di bawah 35 ya otomatis
tidak memiliki kesempatan atau ikut mendaftar begitu ya. Walaupun teman-teman paksakan daftar ya, mungkin Panselnas atau panitia dari KKP lebih cermat dan teliti, otomatis akan gugur dan merugikan teman-teman seperti itu. Sebaiknya ikuti apa yang telah diinstruksikan. Misalnya kalau sini IPK minimalnya 3,5 ya. Ketika teman-teman punya IPK 3,5, maka teman-teman sudah otomatis telah memenuhi kewajiban yang pertama, itu persyaratan pertama. Syukur-syukur misalnya 36, 37 dan sebagainya. Kemudian akreditasi perguruan tinggi minimal B, ya ini akreditasi kan, akreditasi itu ada dua ya teman-teman. Ada akreditasi perguruan tinggi atau institusi pendidikannya, kemudian ada akreditasi program studi ya. Yang diminta sini kan akreditasi perguruan tinggi, jadi universitasnya lah kira-kira seperti itu. Ada yang administrasi prodi ya. Ini adalah baik sekali yang dibuktikan dengan sertifikat ya, tentunya dari BAN ya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ya, BANPT ini. Boleh tangkapan layar dari website BANPT, boleh juga ya begitu. Kemudian penglamar mengajar minimal 2 tahun di perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman mengajar ya. Artinya surat keterangan pengalaman mengajar ini boleh dari mungkin rektornya, kemudian direkturnya mungkin kan gitu, atau dekannya ya. Intinya menerangkan memang telah mengajar minimal selama 2 tahun di dalam perguruan tinggi tersebut. Ini untuk asisten ahli dosen. Kemudian bagi pelamar ahli pertama, pengelola barang dan jasa ya, ini untuk ahli pertama adalah ED 4.1 untuk formasi pengelola barang dan jasa. Wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa tingkat dasar level 1 ya. Karena ini bukan, mungkin kami juga buta akan hal ini, saya yakin mungkin teman-teman yang saat ini bekerja sebagai pengadaan barang dan jasa mungkin mengetahui tentang sertifikat yang memang keahlian tentang barang dan jasa tingkat dasar level 1, dan teman-teman memang perlu persiapkan itu. Kemudian persyaratan khusus yang kelima, bagi pelamar ahli pertama instruktur ya, wajib memiliki sertifikat keahlian dan sertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian KKNI level 1, 2, dan 3. Nah, ini instruktur ini kan kalau di lampiran kita lihat bisa nanti lokasinya itu bisa di balai-balai ya, tentunya bagian aparatur ya, aparatur SDM seperti balai mungkin di SDA Sukamandi, atau kemudian ada di BP3 Ambon, BP3 Banyuwangi ya, itu instruktur ya. Nah, ini juga perlu memiliki sertifikat keahlian nih, sertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian KKNI ya, level 1, 2, dan 3. Kemudian pelamar penyandang disabilitas merupakan pelamar yang memiliki keterbatasan secara fisik, bukan keterbatasan karena gangguan fungsi jaringan otak, dengan syarat sebagai berikut. Nah, penyandang disabilitas juga diperbolehkan nih, artinya tetapi perlu ada persyaratan nih, melampirkan dokumen surat keterangan resmi dari rumah sakit, pemerintah, puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitannya ya. Selamat juga buat mungkin saudara-saudara kita disabilitas juga memiliki peluang yang sama untuk bisa mengikuti seleksi pengadaan P3K di KKP di tahun ini ya. Kemudian yang B-nya menyampaikan video singkat berdurasi paling lama maksimal 15 menit sebagai berikut: perkenalan diri, interjasnya, kemudian menyampaikan pengalaman kerja sesuai dan jabatan dilamar, kemudian menunjukkan kemampuan mengoperasikan M-Office-nya ya, standar ya, Word, Excel, PowerPoint, dan ini M-Office standar. Kemudian dengan memvideokan secara jelas kegiatan dimaksud, kemudian menunjukkan aktivitas fisik antara lain berjalan, memegang benda, dan lain-lain ya. Ini persyaratan untuk saudara-saudara kita yang disabilitas. Kemudian surat lamaran, surat pernyataan, surat keterangan pengalaman kerja wajib dibutuhkan dengan e-materai atau materai tempel ya. Ini juga jangan sampai kelewat, karena seperti halnya tadi surat yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pertama itu harus ada materai atau surat-surat lainnya ya. Di poin 7 kan penting ya. Nah, ini perlu dibubuhi dengan e-materai atau dengan materai tempel begitu ya. Ya sebaiknya kalau kita takutnya e-materai karena sifatnya online, ya sudah beli saja tuh materai tempel 10.000 kan begitu. Artinya 10.000 itu kita tempel, kita pasti kita yakin, kita lihat langsung gitu kan. Tempelnya kita yang nempel kan begitu. Tapi kalau materai kan sistem, takutnya ada apa-apa. Jadi saran saya sebaiknya kalau nomor 7 ya mungkin lebih bagusnya yang materai tempel begitu. Kemudian persyaratan penambahan nilai, ini ada afirmasi nih, keren-keren nih. Tahun lalu kayaknya tidak ada deh. Oke, kita baca ya. Pelamar dapat penambahan nilai kompetensi teknis jika pelamar jabatan terampil pustakawan. Untuk pustakawan memiliki sertifikat kompetensi kerja pustakawan yang masih berlaku yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi LSP pustakawan, mendapatkan tambahan nilai 15% dari nilai tinggi kompetensi teknis. Gila coy, wah dapat afirmasi oi. Nggak tahu nih teman-teman yang lain dapat nggak nih, apakah cuma pustakawan? Oke ya, ini untuk teman-teman yang mungkin siapapun itu yang akan ikut seleksi P3K, khususnya untuk saat ini mungkin sebagai pustakawan,
Bersyukur dapat afirmasi sebanyak 15% ya dari nilai tertinggi kompetensi teknis ya. Jadi ini untuk membantu ya, artinya ada penambahan nilai untuk teman-teman pustakawan dengan jabatan terampil ya, terampil D3. Kemudian kedua, pelamar jabatan ahli pertama masih juga ini adalah pustakawan memiliki sertifikat kompetensi kerja pustakawan masih berlaku yang diterbitkan oleh LSP pustakawan ya, mendapatkan tambahan nilai 15% juga. Jadi LSP ada juga itu LSP lembaga sertifikasi profesi ya, kalau KKP kan LSPKP begitu ya, juga 15% ya. Ini untuk pustakawan persyaratan penambahan nilai atau afirmasinya ya. Kemudian apalagi nih, oh dapat juga nih pelamar jabatan ahli pertama instruktur memiliki sertifikat metodologi level 3 mendapatkan tambahan nilai 20% dari nilai kompetensi teknis. Wah 20% cuy untuk instruktur afirmasinya ya, dari tentunya dari nilai tertinggi kompetensi teknisnya. Kemudian juga ada nilai afirmasi untuk pelamar pemula ya SMA tadi dengan jabatan pengawas perikanan memiliki basic safety training ya BST yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Kementerian Perhubungan mendapatkan tambahan nilai 25% dan nilai tertinggi kompetensi teknis ya. Selamat juga ya untuk teman-teman siapapun itu di luar sana yang mungkin kalau dari pelamar ini kan pemula ini kan kualitas pendidikannya SMA, IPA tadi, kemudian SPM ya. Ketika sobat-sobat semua, adik-adik semua punya sertifikat BST tadi yang tentunya dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi LSP khususnya dari Kemenhub, itu nilai tambahnya 25% ya. Selamat ya. Kemudian pelamar terampil pengawas perikanan. Nah ini juga pengawas perikanan cuma jenjang jabatan terampil ya, terampil D3, memiliki basic memiliki basic safety sertifikat juga ya, basic safety training ya BST, dan minimal sertifikat ANKAPIN 2, ATKAPIN 2, ANT 4, AYTT 4 mendapatkan nilai tambahan 25% juga ya. Selamat juga. Kemudian penyandang disabilitas, untuk pelamar penyandang disabilitas ini mendapatkan nilai tambahan sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi. Jadi alhamdulillah syukur ya teman-teman di tahun ini di KKP banyak mendapatkan nilai tambah afirmasi meskipun tidak mengakomodir semua jenis formasi, tapi bersyukur teman-teman pustakawan, kemudian instruktur, kemudian pengawas perikanan ya, itu yang mendapatkan nilai tambahan ya, seperti itu. Selanjutnya kita next ke alur pendaftaran ya. Saya pikir ini adalah pendaftaran yang mungkin teman-teman juga bisa baca ya. Bisa kita lihat sekilas. Pendaftaran dilakukan secara online mulai tanggal 21 ya. Jadi per tanggal 21 kemarin teman-teman sudah bisa melaksanakan pendaftaran, dan mungkin sampai hari ini mungkin barangkali sudah ada yang selesai atau bahkan yang belumnya tentu saja biasanya menyiapkan surat keterangan tadi dari pejabat pimpinan tinggi atau HRD direktur ya. Nah kita lihat sini di alur pendaftaran sobat semua ya, ini cukup banyak. Coba kita cukupkan dulu di sini untuk mengefisienkan waktu ya, nanti kita next lagi di konten selanjutnya ya. Demikian dulu untuk session atau konten kali ini. Di next time-nya kita sampaikan, kita bahas lagi sekilas sebagai tentunya yang bersumber dari pengumuman ya tentang alur pendaftaran. Oke, jangan lupa Wedang Kopi. Terima kasih.